Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran ya. Pembelajaran kali ini yang kita akan bahas yaitu tentang integral fungsi aljabar. Ya, pada materi sebelumnya kita kan sudah mengenal yang namanya turunan fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral fungsi aljabar. Pada integral fungsi aljabar ya, beberapa bagian yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu integral tak tentu dan integral tertentu. Yang kedua yaitu tentang metode integral substitusi, dan yang ketiga yaitu penggunaan integral fungsi aljabar. Nah, yuk kita bahas yang pertama yaitu integral tak tentu. Apa itu? Nah, sebelumnya kalian perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini terdapat sebuah jembatan, ya kan? Jembatan ini terdiri dari beberapa kawat. Pertanyaannya, berapa panjang kawat tersebut? Nah, anak-anakku sekalian, untuk menghitung panjang kawat ini kita dapat menggunakan persamaan integral. Ya, oke. Tapi biar kalian mengetahui integral itu seperti apa. Nah, integral itu merupakan kebalikan dari turunan fungsi. Yuk kita mengingat kembali ya ke belakang, bahwa pada bab sebelumnya kita belajar tentang turunan. Nah, di mana X pangkat 5 itu apabila kita turunkan akan menjadi 5X pangkat 4, ya kan? Lihat nomor 2-nya, X pangkat 5 tambah 3. Apabila kita turunkan, maka akan menghasilkan 5X pangkat 4. Sama. Nah, nomor 3, lihat. X pangkat 5 ditambah 112. X pangkat 5 kita turunkan akan menghasilkan 5X pangkat 4. 112 kita turunkan akan menghasilkan 0. Lihat, ya kan? X pangkat 5 ditambah 0,8. X pangkat 5 kita turunkan jadi 5X pangkat 4. 0,8 kita turunkan jadi 0. Oke, jadi apa yang kamu dapat simpulkan dari tabel ini? Lihat, perhatikan. Ya, apabila ada X pangkat 5 ditambah konstanta. Konstanta ini angka, berapapun bilangannya, mau 3, mau 100, mau 0, mau akar, mau negatif, maka akan menjadi 5X pangkat 4 ditambah 0. Berarti itu turunan. Sedangkan yang disebut dengan integral, integral itu merupakan kebalikan turunan atau yang disebut dengan anti turunan. Nih, seperti ini. Dulu kita mengetahui X pangkat 5 kita turunkan jadi 5X pangkat 4. Nah, sekarang mah 5X pangkat 4 ini kita naikkan jadi X pangkat 5. Nih, karena berdasarkan persamaan apabila ada fx diturunkan jadi fx, masih fx ini tuh anti turunannya atau integralnya jadi fx ditambah c itu. Jadi kembali ke awal. Oke, cuman ditambah C itu konstanta. Karena apa? Karena ketika suatu fungsi diturunkan, konstantanya kan jadi hilang. Berarti ada C yang hilang. Jadi kita kembalikan dengan simbol C aja karena kita tidak tahu apa itu konstanta yang hilangnya. Oke, selanjutnya yaitu tentang notasi integral tak tentu. Secara umum, fx itu merupakan fungsi dalam variabel x, ya kan? Nah, dengan fx turunan dari fx dan c konstanta bilangan real, maka integral tak tentu fx dapat kita tuliskan seperti ini. Integral fx dx itu akan sama dengan fx ditambah c. Contoh, nih itu tentukan hasil dari integral 6x dx. Karena fx sama dengan 3x kuadrat adalah turunan, nah itu adalah 6x, maka integral dari 6
X dx itu sama dengan 3x kuadrat tambah C. Dari mana? Nih, dari sini. Ini dia rumus dasar integral tak tentu. Lihat. Perhatikan tabel yang pertama. Ini jadi begini. Negatif 1/3x pangkat 3 diturunkan jadi mi x pangkat min 4. Negatif setengah x pangkat 2 kita integralkan, kita turunkan jadi x pangkat min 3 dan seterusnya, sehingga dapat diambil kesimpulan 1/n tambah 1x n tambah 1 itu ya apabila kita turunkan jadi x pangkat n, atau x pangkat n apabila kita integralkan jadi 1/n tambah 1 x n tambah 1. Nah, jadilah ini rumusnya. Ini persamaan rumus dasarnya. Integral x pangkat n dx sama dengan 1/n. N ini tergantung dari pangkatnya. Apabila nanti pangkatnya 2, maka ganti dengan 2. Tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. Ini rumus dasar integral tak tentu. 1/n tambah 1 x n tak pangkat n tambah 1 tambah c. Ini rumus integral tak tentu. Contoh, tentukan hasil pengintegralan berikut. A. Integral 8x pangkat 3 dx. B. Integral 2/akar x dx. C. Integral 3x kuadrat tambah 2x kurangi 2 dx. Pertama yang akan kita bahas yaitu integral 8x pangkat 3. Integral 8x pangkat 3 dx itu sama dengan, tadi rumusnya itu 1/n tambah 1 x n tambah 1 tambah c. Ini rumusnya, ya kan? Berarti sama dengan 1/n ini berapa pangkatnya? 3. Kita tulis 3 ditambah 1 x pangkat 3 kan n ini, n ganti kita sama 3 tambah 1 tambah c. Berarti 1/3 tambah 1 4 x 3 tambah 1 4 tambah c. Bisa dipahami? Ini penyelesaian dari soal 8x pangkat 3. Jadi integral 8x pangkat 3 itu yaitu 1/4 x pangkat 4 tambah c. Nih ya, untuk selanjutnya kita akan bahas nomor 3. Nih, nomor 3 itu integral 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 2. Ini ada 3 soal ya, ada 3 persamaan. Nah, kita akan bagi jadi 3, yaitu pertama integral 3x kuadrat dx dikurangi integral yang bagian tengah 2x dikurangi integral yang paling belakang yaitu 2. Nih, jadi 3 bagian ya. Kemudian nih kita jalankan satu-satu. 3x kuadrat kita integralkan 3, kita tulis lagi 3. Nih, rumus integral itu kan 1/n. N-nya berapa pangkatnya? 2. Kita ganti 2 tambah 1 x. N-nya itu 2, jadi 2 tambah 1. Ini bagian pertama. Dikurangi bagian kedua. Bagian kedua itu kan 2x. Kita integralkan 2. Kita tulis 2. 1/. N-nya berapa? Ini x itu pangkatnya 1. Kita tulis 1 ditambah 1. X 1 tambah 1. Dari mana? Ini kan N tambah 1. Ya, rumusnya di atas. Saya perhatikan kan? Dikurangi ini integral 2 dx. Jadi integral 2-nya kita tulis 1/0. Di mana 0? Ini karena tidak ada pangkat. Jadi kita tulis 0. 0 tambah 1 x
0 tambah 1. Kita jalankan 3, kita tulis lagi 3, 1, kita tulis lagi 1 per 2 tambah 1 itu 3. Tulis di sini X 2 tambah 1 jadi X pangkat 3. Dikurangi 2, kita tulis lagi 2, 1 yang ini kita tulis lagi di sini 1. 1 tambah 1 2, kita tulis di bawah ini 2. X 1 tambah 1 2 berarti jadi X pangkat 2. Yang terakhir dikurangi 2, kita tulis lagi 1 per 0 tambah 1 itu kan 1. X 0 tambah 1 1. Nah, jika sudah selesai ini harusnya plus C tapi hilang gak ketulis, maaf ya. 3 kali 1 bagi 3 itu 1 kali X pangkat 3 jadi X pangkat 3. Yang ini 2 kali 1 bagi 2 1 kali X kuadrat jadi X kuadrat di sini. Min 2 kali 1 bagi 1 kali X jadi min 2X. Nah, ini plus C. Bisa dipahami? Dari soal tadi, soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu udah mewakili berapa bentuk. Ibu harapkan kalian memahaminya, ya. Nah, berikut sifat-sifatnya. Sifat yang pertama, integral K itu konstanta Fx. Maka kita dapat mengerjakannya. Konstanta ini kita kedepankan. Seperti yang tadi, ada 2 kan, kita kedepanin angkanya. Baru kita integralkan. Integral Fx. Seperti ini. Ya, yang nomor sifat kedua ini sama yang ketiga itu sama seperti soal nomor 3 tadi. Integral Fx tambah Gx. Kita pisah-pisahin dulu. Integral Fx ditambah integral Gx. Ya kan? Untuk pengurangannya juga biar mempermudah kalian pisahkan satu-satu. Integral Fx dikurangi Gx itu sama dengan integral Fx dx dikurangi integral Gx dx. Bisa dipahami? Nah, ini untuk tugas kalian. Nanti kalian kumpulkan. Tentukan Fx jika diketahui turunan pertama Fx sebagai berikut. F aksen X 4X dikurangi 5 dan F1 sama dengan 1. Nih, nanti kalian soal ini kalian integralkan. Apabila kalian sudah integralkan, ganti X-nya dengan 1. Maka akan jadi 1. Seperti itu. Nanti akan ketemu C-nya berapa. Bisa dipahami? Ini untuk tugas kalian, ya. Terima kasih. Sekian materi integral untuk pertemuan hari ini. Di bagian pertama kita akan jumpa kembali di integral bagian kedua. Sampai jumpa. Selamat belajar. Selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.